Besaran fisika adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas, sedangkan pengukuran adalah kegiatan mengukur sesuatu dengan bantuan alat ukur. Contohnya itu, suatu saat kita diminta ibu untuk membeli beras di warung. Ibu meminta kita untuk membeli setengah kilogram beras. Pak penjual kemudian menimbang beras yang ingin kita beli dengan timbangan, hingga didapat beras setengah kilogram seperti yang ibu minta. Setengah kilogram beras adalah termasuk salah satu besaran fisika. Besaran yang lainnya adalah tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Sedangkan kegiatan untuk mendapatkan tinggi badan, berat badan, dan lain-lain dinamakan pengukuran. Ada dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh para penemunya pada zaman dahulu. Besaran pokok bisa juga dikatakan sebagai besaran dasar, karena ia merupakan dasar dari besaran-besaran selanjutnya. Berikut adalah macam-macam besaran pokok beserta satuannya dibedakan dengan satuan MKS atau CGS. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Besaran turunan bermacam-macam bentuknya. Berikut ini diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, halo semuanya, nama saya Melina Agustinius. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan membahas soal tentang besaran fisika dan pengukurannya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Soal yang pertama yaitu diagram menunjukkan pembacaan skala dari mikroskop yang dapat bergerak yang difokuskan bergantian pada tiap ujung dari sebuah batang logam pendek. Panjang logam menurut pengukuran tersebut adalah, berdasarkan gambar 1 sebelah kiri, terbaca 5,40 cm untuk skala utama dan 0,05 cm untuk skala nonisnya, sehingga terbaca 5,45 cm. Sedangkan pada gambar 2 sebelah kanan terbaca 8,10 cm untuk skala utama dan 0,04 cm untuk skala nonisnya, sehingga terbaca 8,14 cm. Panjang logam adalah selisih dari pembacaan gambar 1 dan 2, sehingga panjang logam 8,14 dikurang 5,45 sama dengan 2,69. Jadi pilihan yang benar adalah E, 2,69 cm. Soal ini gampang kan? Soal nomor 2, kedudukan skala sebuah mikrometer sekrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil ditunjukkan oleh gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, sebaiknya dilaporkan diameter bola kecil adalah, berdasarkan gambar tersebut, untuk skala utama terbaca 8 mm, sedangkan untuk skala nonisnya terbaca 0,16 mm, sehingga diameter bola tersebut 8,16 mm. Sedangkan skala terkecil dari mikrometer sekrup tersebut adalah 0,01 mm, sehingga ketidakpastiannya delta X 1/2 0,01 mm sama dengan 0,005 mm. Karena ketidakpastiannya memiliki 4 angka penting, maka pembacaan diameter bola yang semula 8,16 mm diubah menjadi 8,160. Menyesuaikan angka penting dari delta X, sehingga pengukuran tersebut dapat ditulis 8,160 kurang lebih 0,005 mm. Jadi jawaban yang benar adalah E, 8,160 kurang lebih 0,005 mm. Ternyata soal yang ini cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Soal nomor 3, dua skala Vernier ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar A menunjukkan skala Vernier ketika antara hang jangka sorong ditutup rapat, dan gambar B setelah mengukur diameter sebuah koin. Nilai yang tepat untuk diameter koin adalah, diketahui delta X 5 dikali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. X sama dengan 6,10 cm. Ditanya D sama dengan X plus X aksen. X aksen sama dengan 2 dikali 0,01 cm plus delta X. X aksen sama dengan 0,02 cm ditambah 0,05 cm. X aksen sama dengan 0,07 cm. Sehingga nilai dari diameter koin tersebut adalah D sama dengan X plus X aksen, D sama dengan 6,10 cm ditambah 0,07 cm, D sama dengan 6,17 cm. Jadi jawaban yang benar adalah D, 6,17 cm. Nah, soal ini cukup mudah kan? Soal nomor 4, dua skala pada selubung yang diperbesar ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar A menunjukkan kedua selubung ketika ruang di antara keduanya ditutup rapat, dan gambar B setelah mengukur diameter sebuah bola bearing. Nilai yang tepat untuk diameter bola bearing adalah,
Diketahui delta X sama dengan 8 dikali 0,01 mm sama dengan 0,08 mm. Skala utamanya adalah 1,5 mm. Yang ditanya adalah diameternya. Pada gambar, skala nonius menunjukkan kelipatan 0,01 mm. Garis tersebut adalah 4 garis di atas angka 45, sehingga nilainya 45 ditambah 4 sama dengan 49. Jadi, hasil pengukuran skala noniusnya adalah 49 dikali 0,01 mm, sama dengan 0,49 mm. Hasil pengukuran total merupakan penjumlahan antara skala utama dengan skala nonius, SU plus SN, 1,50 mm ditambah 0,49 mm sama dengan 1,99 mm. Nilai tersebut masih belum bisa kita koreksi dengan error yang terdapat pada mikrometer sekrup yang digunakan. Bila dikoreksi menjadi 1,99 mm dikurang 0,08 mm, hasilnya 1,91 mm. Jadi jawaban yang benar adalah C, 1,91 mm. Nah, soal ini gampang kan? Soal nomor 5, pernyataan berikut yang benar tentang kesalahan dalam pengukuran adalah: suatu pengukuran akurat adalah suatu pengukuran yang kesalahan acaknya secara relatif kecil. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, soal ini gampang kan? Soal selanjutnya nomor 6, yaitu notasi ilmiah dari 456.000 adalah: penulisan notasi ilmiah adalah A dikali 10N. A merupakan bilangan asli dari 1 sampai 9. Berdasarkan soal di atas, maka nilai A yang memenuhi adalah 4,56. Untuk menentukan nilai N, kita harus melihat pergeseran koma yang terjadi. Dari soal di atas, pergeseran koma terjadi sebanyak 5 angka ke kiri, dari 456.000 hingga 4.560.000. Maka nilai N ialah 5, sehingga notasi ilmiah dari 456.000 adalah 4,56 dikali 10 pangkat 5. Jadi jawaban yang benar adalah D, 4,56 dikali 10, 5. Ternyata soal yang ini cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Soal yang ketujuh, yaitu hasil pengukuran berikut yang tidak memiliki 3 angka penting adalah: pada 0,00580 km terdapat 3 angka penting karena 0 yang terletak di kiri angka 5 hanya sebagai letak desimal saja. Sedangkan angka 0 di kanan angka 8 merupakan angka penting karena terletak pada deretan akhir. Pada 0,0903A terdapat 3 angka penting karena 0 yang terletak di kiri angka 9 merupakan letak desimal. Sedangkan 0 yang terletak di antara angka 9 dan 3 merupakan angka penting karena diapit oleh angka selain 0. Pada 3,50 liter terdapat 3 angka penting karena 0 di kanan angka 5 merupakan angka penting karena terletak pada deretan akhir. Pada 870 gram terdapat 3 angka penting karena 0 di kanan angka 7 merupakan angka penting karena terletak pada deretan akhir. Pada 34.540,0 cm terdapat 6 angka penting karena 0 di kanan angka 4 merupakan angka penting karena terletak pada deretan akhir. Jadi jawaban yang benar adalah E, 34.540,0 cm. Ternyata soal ini cukup mudah kan? Sebuah silinder pejal mempunyai diameter 7 mm dan tinggi 1,5 cm. Jika masanya 115,5 gram, masa jenisnya adalah Pi 22/7. Diketahui R sama dengan 3,5 mm, H sama dengan 1,5 cm, M sama dengan 115,5 gram. Yang ditanya adalah massa jenis. Massa jenis sama dengan massa volume, M per Pi dikali R pangkat 2 dikali T. 115 per 22/7 dikali 0,7 per 2 pangkat 2 dikali 1,5 sama dengan 115 per 0,5775 sama dengan 200. 2,0 dikali 10 pangkat 2 gram per cm kubik. Jadi jawaban yang benar adalah D, 2,0 dikali 10 pangkat 2 gram per cm kubik. Ternyata soal ini cukup mudah kan? Soal nomor 9, sebuah gaya F dikerjakan pada sebuah keping persegi dengan panjang sisi L jika kesalahan relatif dalam menentukan L adalah 2% dan untuk F adalah 4%, kesalahan relatif dalam menentukan tekanan adalah: diketahui A sama dengan L kuadrat, delta L sama dengan 2% sama dengan 0,02, delta A sama dengan 2, delta L sama dengan 2, 0,02 sama dengan 0,04, delta F sama dengan 4% sama dengan 0,04. Yang ditanya adalah delta P. Tekanan P sama dengan F per A, delta P sama dengan delta F per F,
ditambah delta A per A. Delta P sama dengan 0,04 ditambah 0,04. Nilai F dan A bisa diabaikan. Delta P sama dengan 0,08 sama dengan 8%. Jadi jawaban yang benar adalah B, 8%. Nah, soal ini gampang kan? Soal selanjutnya nomor 10, besaran P dihitung dari nilai-nilai yang diukur X, Y, dan Z dengan menggunakan rumus P sama dengan KX 1 per 2 dikali YZ min 3 per 2. Dengan K adalah tetapan yang nilainya diketahui pasti, ketidakpastian nilai-nilai yang diukur adalah untuk X kurang lebih 0,6%, untuk Y kurang lebih 0,3%, dan untuk Z kurang lebih 0,4%. Ketidakpastian dalam menghitung nilai P adalah cara penyelesaiannya yaitu P sama dengan KX 1 per 2 dikali YZ min 3 per 2. Delta P sama dengan 1 per 2 delta X ditambah delta Y ditambah 3 per 2 delta Z. 1 per 2 dikali 0,6% ditambah 0,3% ditambah 3 per 2 dikali 0,4% sama dengan 0,3% ditambah 0,3% ditambah 0,6%. Jawabannya kurang lebih 1,2%. Jadi jawaban yang benar adalah D, kurang lebih 1,2%. Ternyata soal yang ini cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Besar percepatan jatuh bebas G ditentukan dengan mengukur periode osilasi T dari sebuah bandul sederhana dengan panjang L. Hubungan antara T, L, dan G adalah sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar L per G. Dalam eksperimen diperoleh hasil pengukuran L sebagai 0,55 kurang lebih 0,02 meter dan T sebagai 1,50 kurang lebih 0,02 second. Ketidakpastian relatif dari percepatan G adalah hubungan antara T, L, dan G adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Maka untuk mencari G sama dengan 4pi kuadrat T kuadrat L. Maka nilai ketidakpastian G, delta G per G adalah delta G per G sama dengan mutlak 2 mutlak delta T per T ditambah mutlak delta L per L sama dengan mutlak 2 mutlak 0,02 per 1,5 ditambah mutlak 0,02 per 0,55 sama dengan 2 dikali 0,0133 ditambah 0,0366 sama dengan 0,0633 sama dengan 6,3%. Jadi jawabannya adalah B, 6,3%. Nah, soal ini gampang kan? Suatu benda dijatuhkan dari sebuah menara dengan selang waktu untuk tiba di tanah adalah T sama dengan 3,0 kurang lebih 0,1 second. Jika percepatan gravitasi G diambil 10 meter per second kuadrat, ketinggian menara di atas tanah dilaporkan sebagai ketinggian menara H dirumuskan sebagai H sama dengan setengah GT kuadrat. Diketahui T sama dengan 3 second, delta T sama dengan 0,1 second. Yang ditanya adalah H plus delta H. Cara penyelesaiannya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat sama dengan setengah dikali GT kuadrat sama dengan 5 dikali 9 sama dengan 45 meter. Delta H per H sama dengan mutlak 2 mutlak delta T per 3. Delta H per 45 sama dengan mutlak 2 mutlak 0,1 per 3. Delta H sama dengan 45 dikali 2 dikali mutlak 0,1 per 3. Delta H sama dengan 3 meter. Jadi H sama dengan 45 kurang lebih 3 meter. Jadi jawaban yang benar adalah E. Ternyata soal yang ini cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk besaran pokok dalam sistem internasional adalah terdapat 7 besaran pokok dalam SI, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Yang memuat di antara ketujuh besaran pokok tersebut ialah pilihan B, yakni kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan waktu. Jadi jawaban yang benar adalah B, kuat arus, intensitas cahaya, suhu, dan waktu. Ternyata soal ini cukup mudah kan? Soal selanjutnya nomor 14. Besaran fisika A bergantung kepada besaran fisika B, dan besaran fisika C menurut persamaan A sama dengan akar B per C. Jika B memiliki satuan dyne dan C memiliki satuan gram per centimeter, A merupakan besaran. Diketahui satuan B adalah dyne sama dengan 10 pangkat 3 dikali kilogram dikali meter per second kuadrat. Satuan C adalah gram per centimeter sama dengan 10 pangkat min 1 per m kilogram.
Yang ditanya adalah besaran A. Cara penyelesaiannya adalah akar 10 pangkat 3 kg dikali meter per second kuadrat per 10 pangkat min 1 kg per meter sama dengan 10 pangkat min 2 meter per second. Karena satuan A ialah meter per second, maka kemungkinan A merupakan besaran kecepatan karena memiliki satuan yang sama yaitu meter per second. Jadi jawaban yang benar adalah A, kecepatan. Ternyata soal yang ini cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Soal selanjutnya nomor 15 adalah besaran yang dimensinya M, L pangkat min 1, T pangkat min 2 adalah, untuk cara penyelesaiannya adalah dimensi. Yang pertama ada gaya, yaitu F dibagi MLT pangkat min 2, dan B ada tekanan, yaitu F dibagi ML pangkat min 1, T pangkat min 2. Yang C itu ada energi, sama dengan F dibagi ML pangkat 2, T pangkat min 2. Dan yang D itu ada momentum, sama dengan F dibagi MLT pangkat min 1. Dan yang terakhir yang F itu ada percepatan, sama dengan F dibagi LT pangkat min 2. Jadi jawaban yang benar adalah B, tekanan. Ternyata soal ini cukup mudah kan? Nomor selanjutnya yaitu nomor 16. Dari besaran-besaran berikut ini yang memiliki dimensi yang berbeda adalah, cara penyelesaiannya itu yang pertama yang A, energi persatuan volume sama dengan M dikali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2. B, gaya persatuan luas sama dengan M dikali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2. Yang C, momentum angular persatuan massa sama dengan LT pangkat min 1. Dan D, percepatan kali massa persatuan luas sama dengan M dikali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2. Dan E, tekanan sama dengan M dikali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2. Jadi yang benar adalah jawaban C, momentum angular persatuan massa sama dengan LT pangkat min 1. Nah, soal ini gampang kan? Soal selanjutnya itu nomor 17. Sebuah kawat lurus panjang dipanasi salah satu ujungnya. Ternyata temperatur titik-titik pada kawat itu dalam derajat Celcius bergantung pada jarak dari ujung yang dipanasi menurut persamaan T sama dengan T0 alpha X ditambah beta X2. Dengan X adalah jarak titik yang ditinjau dari ujung yang dipanasi dalam meter. T0, alpha, dan beta adalah tetapan-tetapan. Satuan untuk T0, alpha, dan beta berturut-turut adalah T adalah simbol suhu sehingga T0 juga memiliki satuan suhu yaitu derajat Celcius. A per X dan beta X kuadrat adalah konstanta sehingga satuan A per X harus habis dan satuan beta X kuadrat juga harus habis. Satuan X adalah meter atau jarak sehingga A juga memiliki satuan meter. Satuan X kuadrat adalah meter kuadrat, sehingga beta harus meter kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah A, derajat Celcius, meter, dan meter kuadrat. Ternyata soal yang ini cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Soal selanjutnya nomor 18, yaitu jika M pangkat A, L pangkat B, dan T pangkat C adalah formula dimensi dari daya, nilai 5A ditambah 2B dikurang 6C adalah, diketahui besaran daya P sama dengan W per T. Yang ditanya adalah 5A ditambah 2B dikurang 6C. Cara penyelesaiannya adalah dimensi besaran daya P sama dengan M, L pangkat 2, T pangkat min 2 per T. Sama dengan M, L pangkat 2, T pangkat min 3. Sama dengan M pangkat A, L pangkat B, dan T pangkat C. Diperoleh A itu 1, B itu 2, dan C itu min 3. Nilai dari 5A ditambah 2B dikurang 6C itu adalah 5 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikurang 6 dikali min 3 sama dengan 27. Jadi jawaban yang benar adalah B, 27. Ternyata soal ini cukup mudah kan? Soal selanjutnya nomor 19. Suatu fluida mengalir melalui pipa berdiameter D dan panjang L. Laju volume atau volume aliran per satuan waktu R dirumuskan oleh persamaan berikut. CD pangkat 4 delta P per NL. Dengan C adalah tetapan tanpa dimensi, delta P adalah beda tekanan antara kedua ujung pipa, dan N adalah viskositas fluida. Satuan N dalam satuan pokok adalah N sama dengan kilogram meter pangkat min 1 second min 1. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, soal ini gampang kan? Soal selanjutnya nomor 20.
Hasil pengukuran kapasitas panas C dalam Joule dan Kelvin, suatu zat padat sebagai fungsi temperatur T, dinyatakan oleh persamaan C sama dengan alpha T ditambah beta T pangkat 3. Satuan untuk alpha dan beta yang mungkin adalah, diketahui C adalah alpha T ditambah beta T pangkat 3. Yang ditanya adalah satuan untuk alpha dan beta. Cara penyelesaiannya adalah C sama dengan alpha T ditambah beta T pangkat 3. Joule per Kelvin sama dengan alpha Kelvin ditambah beta Kelvin pangkat 3. Jika C satuannya Joule per Kelvin, maka alpha Kelvin sama dengan Joule per Kelvin. Alpha sama dengan Joule per Kelvin pangkat min 2. Beta Kelvin pangkat min 3 sama dengan Joule per Kelvin. Beta sama dengan Joule Kelvin pangkat min 4. Jadi jawaban yang benar adalah E. Ternyata soal yang ini cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Selanjutnya soal nomor 21 adalah yang tidak termasuk 7 besaran pokok dalam SI adalah, terdapat 7 besaran pokok di dalam SI yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di soal tersebut yang tidak termasuk dalam satuan SI adalah tekanan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ternyata soal yang ini cukup mudah kan? Soal selanjutnya nomor 22 adalah satuan SI dari besaran panjang adalah satuan dasar SI, panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu second, suhu itu Kelvin, arus listrik itu ampere, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Jadi jawaban yang benar adalah B, meter. Ternyata soal yang ini cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Soal selanjutnya nomor 23, satuan SI dari besaran suhu adalah satuan dasar SI yaitu panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu second, suhu itu Kelvin, arus listrik itu ampere, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Jadi jawaban yang benar adalah D, suhu itu adalah Kelvin. Nah, soal ini gampang kan? Soal selanjutnya itu nomor 24, satuan SI dari besaran massa adalah seperti yang sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya. Satuan dasar SI itu kalau panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu second, suhu itu Kelvin, arus listrik itu ampere, intensitas cahaya itu kandela, jumlah zat itu mol. Jadi jawaban yang benar adalah kilogram, yaitu E. Ternyata soal yang ini cukup mudah kan? Soal selanjutnya nomor 25, yaitu yang termasuk 7 besaran pokok dalam SI adalah, terdapat 7 besaran pokok dalam SI yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di soal berikut yang tidak termasuk adalah panjang, jadi jawaban yang benar adalah C. Ternyata soal yang ini cukup mudah ya, tidak sesulit yang kita bayangkan. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan rutin berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Terima kasih.